Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Ada yang sakit di rumah? Gak dengar Pak Pendeta. Ada yang sakit? Gak ada. Kalau gak ada, lambaikan tangannya. Ada yang merasa sukacita? Kalau ada, lambaikan tangannya. Yang sukacita, yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus sang sumber anugerah yang selalu memberikan berkat dalam kehidupan kita. Yuk kita sama-sama tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, ada sukacita kan? Amin. Amin. Hari ini kita mau angkat lagu pujian. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengerti betapa dalam kasih Tuhan dalam hidup kita. Yuk kita angkat lagu pujian ini. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa dalamnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih. Bapa Surgawi, buatku mengerti. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Yuk kita ulangi lagu ini sekali lagi. Semuanya sambil menutup mata. Kalau tahu lagunya tutup matanya, kalau nggak tahu lihat teksnya. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Yuk kita lanjutkan. Bapa Surgawi, buatku mengerti. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Segala yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Segala yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Lihat hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Kita berdoa. Ikuti Pak Pendeta ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini kami boleh merasakan kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sekalipun kami tidak bersama-sama memuji, memuliakan nama Tuhan, karena kami berada di rumah kami masing-masing, tapi itu tidak mengurangi sukacita kami di dalam memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus berkati kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Dalam nama Yesus
kami berdoa. Amin. Oke, adik-adik, hari ini kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kita mau nyanyi dengan sukacita. Yuk Pak Pendeta, ajak kita bangkit berdiri. Kita nyanyi dulu satu lagu yang bilang lagu ini tentang saya senang jadi anak Tuhan. Ada nggak yang senang jadi anak Tuhan? Angkat tangannya. Semua senang ya jadi anak Tuhan ya. Jadi kita mau nyanyi, saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Nah kita nyanyinya belajar dari kata malas ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Boleh sambil tepuk tangan di rumah ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh malas. Oke, malas. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Malas, malas, malas itu dosa. Anak Tuhan gak boleh malas. Sekali lagi, saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan gak boleh bohong. Iya, bohong-bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Anak Tuhan gak boleh bohong. Sekali lagi, anak Tuhan gak boleh marah. Saya senang jadi anak Tuhan. Kita ulang lagu sekali lagi. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan tak boleh marah. Oke, gimana gerakan marah? Marah, marah, marah itu dosa lagi. Marah, marah, marah itu dosa lagi. Marah, marah, marah itu dosa. Anak Tuhan tak boleh marah. Oke adik-adik, silakan duduk kembali. Tadi ada 3 hal kan. Kita nggak boleh malas, kita nggak boleh bohong, kita nggak boleh jadi anak Tuhan yang suka marah-marah. Ada di antara kita yang ketiga hal ini dalam dirinya ada. Semua anak Tuhan pasti baik, baik. Tapi ingat, anak Tuhan tidak boleh bohong. Nanti Pak Pendeta mau cerita firman Tuhan tentang kebohongan ya. Kita mau dengar firman Tuhan. Namun sebelumnya kita angkat satu lagu pujian. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mempersiapkan hati kita. Kita mau angkat lagu pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yuk kita angkat lagu pujian ini bersama-sama. Mari kita angkat lagu pujian ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Oh
saja bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan kami juga boleh mengerti akan firman Tuhan, dan kami juga boleh melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, firman Tuhan yang mau kita renungkan pada minggu pagi hari ini, yuk kita buka Alkitab kita dari kitab Amsal 11 ayatnya yang ke-11. Yuk kita buka Alkitab kita. Kalau udah kelas besar pasti tahu buka Alkitab kan? Amsal 11 ayatnya yang ke-11. Kalau sudah dapat, yuk sama Pak Pendeta kita baca sama-sama. 2, 2, 3, ya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Pak Pendeta ulangi ya. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Amin. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Oke, teman-teman. Siapa di sini yang suka berbohong? Siapa di sini yang nggak pernah berbohong? Pak Pendeta tanya dulu. Siapa di sini selalu ngomong yang jujur? Kalau ada boleh angkat tangan di rumahnya masing-masing. Ada yang suka bohong? Atau ada yang nggak pernah bohong? Pak Pendeta aja pernah bohong. Tapi sekarang Pak Pendeta mau belajar jadi anak yang jujur. Nah teman-teman, Pak Pendeta punya cerita. Ada seorang anak yang terkenal, dia ini orangnya suka bohong. Selain bohong, dia ini orangnya nakal, suka berantem, suka ganggu orang, suka tinju-tinju orang. Nah kalau ngomongin soal tinju-tinju, biasanya ini adalah anak cowok. Nah kita kasih namanya Budi. Budi ini orangnya nakal, dia suka bohong. Banyak orang yang gak suka sama si Budi. Kenapa orang gak suka sama Budi? Karena Budi ini sering sekali gangguin orang, sering sekali ngomongnya itu suka yang bohong, gak pernah jujur. Jadi orang gak percaya sama si Budi. Nah suatu hari dikatakan begini, ketika Bapak Budi pergi ke kebunnya, itu ya, waktu itu bapaknya ini mau panen sawit lah, gitu ya. Ada yang punya sawit di sini. Nah, dia pergi sama papanya. Dia bilang gini, "Papa, aku mau ikut ke kebun. Pokoknya aku mau ikut. Aku bosan main di rumah, gak ada temanku yang mau main sama aku. Aku mau ikut papa pergi ke kebun." Lalu papanya bilang gini, "Nah, kamu gak usah pergi ke kebun lah. Di kebun tuh banyak binatang buas. Nanti kalau kamu main-main, papa lagi kerja, papa nggak tahu kamu diapa-apain sama hewan. Papa takut nanti kamu kenapa-kenapa. Kamu di rumah aja." Lalu Budi bilang begini, "Nggak mau. Pokoknya aku mau ikut." Budi marah-marah nih sama papanya. Dia nangis. Lalu papanya bilang begini, "Yaudah, kamu ikut sama papa. Tapi ingat, dia bilang, kamu tidak boleh kemana-mana. Kamu harus dekat dengan papa." Nah kebetulan waktu itu ketika mereka pergi ke kebun, papanya ini ajak beberapa orang untuk bantu papanya untuk ngambil sawit itu. Singkat cerita, ketika papanya lagi kerja, sibuk kerja sama beberapa orang yang papanya ajak, si Budi main sendirian, gitu ya. Si Budi main sendirian. Tiba-tiba waktu si Budi main sendirian, dia bosan nih, jenuh. Gak enak main sendirian. Lalu dia cari cara, gimana caranya untuk menjahilin papanya sama teman-temannya. Tiba-tiba si Budi dapat ide. Tadi kan papa bilang banyak binatang buas di sini. Aku pura-pura aja teriak manggil-manggil papaku supaya dikira mereka nanti ada binatang buas yang datang. Singkat cerita, si Budi teriak kayak gini, "Tolong! Tolong!" Lalu papanya dengar, gitu ya. Lalu papanya lari sekencang-kencangnya. "Kenapa Budi?" Lalu dibilangnya, "Nggak apa-apa Pak, aku main-main aja. Kirain papa tuli." Nah kan bohong kan. Lalu papanya pergi lagi. Tiba-tiba dia teriak lagi, "Tolong! Tolong! Ada binatang buas! Ada harimau! Tolong! Tolong!" Lalu banyak orang yang datang ngejar si Budi. Ketika dia datang, si Budi ketawa lagi. "Hehehe, kena tipu, kena bohong, aku bohong." Bukan kena bohong ya, ketipu, aku bohong, hehehe. Lalu orang itu bilang gini, "Budi, kamu gak boleh bohong. Nanti tahu-tahu ada binatang yang beneran datang, kami gak tahu kamu jujur atau bohong."
Lalu orang itu bilang, mana ada, kata si Budi, mana ada binatang di sini. Lalu papanya bilang, Budi kamu gak boleh bohong, jadi anak Tuhan itu harus jujur. Lalu si Budi bilang ini, biarin suka-suka aku. Lalu papanya geleng kepala, lalu pergi lagi mereka bekerja. Tiba-tiba waktu si Budi lagi asik main, apa yang terjadi? Ada harimau yang datang. Wah, waktu itu si Budi gak tahu kalau ada harimau yang datang. Harimau itu mulai mendekati si Budi. Ketika dia dengar seperti ada suara harimau yang mendekat sama si Budi, Budi teriak. Dia bilang gini, Papa, tolong, ada harimau. Tolong, aku mau dimakan harimau. Lalu papanya dengar, teman-teman papanya juga dengar. Mereka bilang apa? Sudah biarin aja. Paling juga si Budi ngerjain kita, paling juga si Budi bohongin kita. Lalu apa yang terjadi? Gak ada orang yang mau datang. Si harimau itu semakin dekat dan akhirnya memakan Budi. Lalu apa yang terjadi? Budi mati. Kenapa? Karena Budi dimakan harimau. Kenapa Budi sampai dimakan harimau? Karena Budi suka berbohong. Jadi Budi gak ada yang percaya omongannya, sehingga Budi harus dimakan harimau tanpa ada yang menolong. Nah, teman-teman, adik-adik semuanya, Pak Pendeta mau bilang apa? Kalau kita suka bohong, pasti orang gak akan percaya sama omongan kita. Pak Pendeta mau nanya nih, kalau ada temanmu suka bohong, dia ngomong sama kamu, kamu percaya nggak sama omongan dia? Pasti tidak percaya. Tidak percaya. Kenapa? Karena temanmu suka bohong. Tuhan mau nggak berteman sama orang yang suka bohong? Enggak. Makanya tadi lagu pujian kita bilang apa? Saya senang jadi anak Tuhan. Anak Tuhan nggak boleh bohong. Firman Tuhan bilang apa tadi dalam kitab Amsal? Ketika kita jujur, maka kita akan menjadi berkat. Kenapa? Karena omongan kita adalah omongan tentang yang benar. Pak Pendeta mau bilang apa? Sejak kapan kita bisa belajar jadi orang yang jujur? Sejak usia kita sekarang ini. Jangan suka bohong, ya. Kita harus berkata jujur. Kalau kita suka bohong, pasti orang nggak mau berteman sama kita. Pasti orang nggak percaya sama kita. Misalnya nih Pak Pendeta mau bilang kayak gini, ketika kamu ngomong kayak gini, kemarin aku lihat ada orang yang jatuh di sana lalu aku tolong. Tapi temenmu tahu kau suka bohong, dia bilang apa? Alah, paling juga kamu bohong. Dia nggak percaya, padahal kamu ngomong yang sebenarnya. Tapi dia nggak mau percaya gara-gara kamu suka bohong. Sedih nggak? Pasti sedih. Kenapa kita sedih? Karena kita nggak dipercaya orang lain. Nah, Pak Pendeta mau ajarin, kalau Tuhan Yesus aja adalah orang yang ketika dia jadi manusia ya, ketika Yesus ada di dunia, dia jadi manusia, banyak orang yang mau mengikuti Yesus. Banyak orang yang mau mendengar pengajaran Yesus. Kenapa? Karena Yesus selalu berkata yang jujur. Kalau Tuhan Yesus kita suka bohong, mau nggak kita percaya sama Tuhan Yesus? Enggak. Tapi Tuhan Yesus selalu mengajarkan supaya kita belajar untuk menjadi orang yang jujur. Makanya kita juga harus jujur. Kalau di sekolah kita dapat nilai 0, salah semua jawaban kita. Kita takut dimarahi sama orang tua. Jadi angka 0 kita tambah lagi, 0 1 lagi. Lalu kita taruh angka 1 lagi di depannya, jadi nilai 100. Lalu nilai kita 0. Jujur atau bohong? Bohong. Tuhan suka enggak? Enggak suka. Lalu yang kedua gini, ditanya mamanya nih, gara-gara kita suka main nih, ada PR nggak tadi di sekolah? Kita bilang nggak ada PR. Tahu-tahu ada PR. Besok paginya kita kena hukuman di sekolah sama guru kita. Suka enggak? Enggak suka. Kenapa kita seperti itu? Karena kita bohong. Nah, teman-teman, Pak Pendeta mau bilang seperti firman Tuhan yang kita dengar, kita mau menjadi orang yang jujur, kita mau menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin. Yuk kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Biarlah firman-Mu itu memberkati kami. Kami juga boleh menjadi orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu ini. Biarlah kami juga boleh menjadi orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, dan selalu mengatakan yang benar di hadapan Tuhan dan di hadapan teman-teman kami, bahkan orang tua kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke teman-teman, tadi kita udah nyanyi, kita udah berdoa, bahkan kita sudah dengarkan firman Tuhan. Hari ini kita mau angkat satu lagu pujian.
Lagu ini mengajarkan kepada kita untuk kita boleh mengerti bahasa kasih Tuhan. Kita menjadi orang yang jujur, kita selalu mengucapkan sesuatu yang memberkati, bukan memaki orang lain ya. Ya, kita angkat lagu pujian, ajarilah kami ini bahasa kasih. Nah, kita angkat lagu pujian ini, ikuti ya, ada teksnya di bawah ini. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia. Andaikan kita harus menjadi anak yang jujur, kita mau taat pada perintah Tuhan, kita mau menjadi anak yang boleh jadi kebanggaan orang tua kita. Amin. Ya, kita bangkit berdiri, kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami kepada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa Bapa
Shalom, puji Tuhan, ibadah kita boleh berjalan dengan baik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Sampai ketemu minggu depan ya. God bless you. Happy Sunday. Yuk buat kayak gitu tangannya. Happy Sunday. Yes.